Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi secara daring dengan pembahasan mengenai duka yang tengah dialami oleh saudara-saudari kita Jemaat Ahmadiyah di Garut, Provinsi Jawa Barat. Lagi-lagi Jemaat Ahmadiyah mengalami diskriminasi. Ini bukan yang pertama kali atau yang kedua kali. Ini telah lebih dari kesekian puluh kalinya Jemaat Ahmadiyah mengalami intimidasi, mengalami diskriminasi. Dan mirisnya lagi, kali ini, yang di Garut ini, pemimpin daerah yang seharusnya mengayomi seluruh rakyatnya, terlepas apapun agama dan keyakinannya, justru menjadi salah satu tokoh penting yang berperan dalam menghentikan pembangunan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah di Garut. Sebelum kita lanjutkan mengenai diskriminasi, mengenai intimidasi terhadap Jemaat Ahmadiyah, alangkah baiknya kita kilas balik terkait apa sih sebenarnya Ahmadiyah itu dan siapa mereka, lalu kapan mereka ada di Indonesia. Menurut berbagai sumber yang saya baca dan pelajari, Jemaat Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di salah satu wilayah yang namanya Kadian di India. Jemaat Ahmadiyah memiliki dasar pemahaman tentang agama Islam yang sangat berbeda dengan gerakan Islam arus utama. Jemaat Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad atau pendiri Ahmadiyah sebagai perwujudan Al-Masih, di mana hal tersebut sangat berbeda dengan gerakan Islam arus utama. Misalnya di Indonesia, paham tersebut jelas beda dengan apa yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Lalu, Jemaat Ahmadiyah masuk ke Indonesia kurang lebih pada tahun 1928 di wilayah Aceh Selatan. Lalu setelahnya Jemaat Ahmadiyah berkembang dan masuk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Memang persebaran dan perkembangan Jemaat Ahmadiyah ini tidak secepat atau tidak sebesar seperti NU, Muhammadiyah, MTA, LDII dan sebagainya. Namun jumlah Jemaat Ahmadiyah juga tidak sedikit seperti itu. Lalu kenapa sih Jemaat Ahmadiyah ini sering didiskriminasi, sering dibenci, bahkan sering disesatkan? Ya karena perbedaan mendasar tentang pemahaman agama Islam yang dimiliki oleh Ahmadiyah itu berbeda dengan Islam arus utama. Bahkan organisasi yang mengaku toleran sekalipun juga pernah membuat fatwa yang menolak Ahmadiyah. Kalau saya tidak keliru, saya pernah membaca, katanya Gus Dur pernah mengatakan beliau memang tidak sepemahaman dengan Ahmadiyah terkait kerangka teologi miliknya Ahmadiyah. Namun Gus Dur masih menganggap Jemaat Ahmadiyah itu sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia yang hak-haknya juga harus dijamin, seperti kita. Begini ya teman-teman, terkait agama, setiap agama atau setiap keyakinan jelas memiliki klaim kebenarannya masing-masing, dan itu menjadi sesuatu yang lumrah untuk umat beragama. Dan umat beragama sangat diharuskan untuk meyakini bahwa yang diyakininya itu benar. Kalau tidak meyakini yang diyakininya benar, untuk apa dia mengimani hal tersebut? Sebagaimana saya meyakini bahwa Islam yang saya anut hari ini adalah yang benar menurut saya. Namun tidak berarti yang dianut teman-teman itu salah. Apa yang dianut teman-teman, mau teman-teman ini Ahmadiyah, Syiah, bahkan mau teman-teman ini saksi Yehova sekalipun, itu benar dalam kacamata teman-teman. Dan itu tidak menjadi masalah untuk saya. Nah, lalu siapa sih sebenarnya yang melanggengkan aksi-aksi intoleransi, aksi-aksi intimidasi, bahkan diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah? Teman-teman, aksi diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah ini tidak hanya berbentuk verbal dan non-verbal, bahkan juga masuk pada ranah penghilangan nyawa. Dalam sebuah berita dicatat bahwa pada bulan Februari tahun 2011, Jemaah Ahmadiyah kehilangan 3 anggotanya yang tewas dalam serangan brutal di wilayah Banten. Betapa menyedihkannya, hanya karena perbedaan
kerangka teologi hanya karena perbedaan dasar teologi sampai menghilangkan nyawa. Sebenarnya tidak hanya jemaah Ahmadiyah saja yang mengalami hal tersebut, namun karena dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah terkait jemaah Ahmadiyah sebagai korban diskriminasi atas nama perbedaan keyakinan. Bagi saya, sah-sah saja jemaah Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai perwujudan Al-Masih. Itu keyakinan mereka, itu hak mereka. Toh keyakinan mereka akan hal tersebut tidak pernah melahirkan kericuhan, tidak pernah menimbulkan keonaran. Ada satu moto besar jemaah Ahmadiyah itu yang sangat bagus, yaitu love for all, hatred for none. Jadi cinta ini untuk semua dan kebencian tidak boleh diberikan kepada siapapun. Betapa mulianya visi Ahmadiyah. Yang mereka gaungkan adalah visi cinta. Dan saya rasa hal tersebut cinta cocok sekali untuk mewujudkan visi Islam, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana bisa agama Islam ini menjadi rahmat untuk seluruh alam kalau isinya umat-umat Islamnya, entah apapun denominasinya, apapun ormasnya, hanya berebut saling benar, kemudian saling menyerang satu sama lain atas nama kebenaran dalil. Teman-teman yang berbahagia, kitab suci itu memang satu kitab sucinya. Misalnya Al-Quran, ya Al-Qurannya satu, kayak gitu ya. Namun tafsir terhadap Al-Quran ini tidak pernah tunggal. Misalnya gini teman-teman, tafsir mengenai jilbab ini kan selalu menjadi pembahasan. Nah, itu kan tidak tunggal. Tafsir mengenai jilbab itu tidak tunggal. Anda pemuka agama yang berpendapat bahwa ya mau berjilbab atau tidak berjilbab itu tidak masalah. Bahkan ada pemuka agama yang berpendapat kalau berjilbab juga harus sampai bercadar, semuanya harus ditutup. Itu juga tidak menjadi masalah selama hal tersebut tidak pernah mengganggu, tidak menimbulkan kerusakan. Kita kembali terhadap siapa yang melanggengkan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah tadi. Saya katakan pertama di sini adalah pemerintah. Saya tidak membenci pemerintah. Namun coba kita lihat dasar-dasar yang sering digunakan untuk mendiskriminasi jemaah Ahmadiyah itu apa? Misalnya SKB 3 Menteri. Saya cukup bosan mendengar ketika ada jemaah Ahmadiyah didiskriminasi lalu dasarnya adalah SKB 3 Menteri. Lalu peraturan-peraturan daerah, misalnya di Kota Depok itu ada peraturan tentang pelarangan jemaat Ahmadiyah, yaitu peraturan nomor 9 tahun 2011. Lalu ada juga Pergub Jabar tahun 12 tahun 2011. Pemerintah itu kan harusnya mengayomi kita, melindungi kita seluruh warga negaranya kan, memberi hak-haknya termasuk hak dalam beragama. Namun kok bisa ada peraturan yang justru melanggengkan diskriminasi? Betapa sedihnya kan. Oke, ini akan menjadi evaluasi kita bersama. Lalu yang kedua apa? Lembaga fatwa. Lembaga fatwa ini kan banyak ya. Pencetus fatwa itu kan tidak hanya MUI. Banyak lembaga fatwa. Biasanya organisasi-organisasi juga memiliki tim perumus fatwanya masing-masing. Oke, organisasi tersebut tidak sepakat dengan keyakinan yang dimiliki Ahmadiyah. Oke, organisasi tersebut mengeluarkan fatwa. Namun tentu fatwa tersebut dalam hemat saya, sebaiknya adalah arahan bahwa keyakinannya Ahmadiyah, teologinya Ahmadiyah itu tidak sesuai dengan yang kita yakini. Jadi kita tidak perlu ikut keyakinannya mereka. Tapi jemaat Ahmadiyah itu manusia, mereka warga negara Indonesia, salah satunya dibuktikan dengan KTP, mereka juga harus dilindungi hak-haknya. Kayak gitu kan. Saya sangat sepakat dengan kalimat milik teman-teman Nahdlatul Ulama, yaitu mencintai negara sebagian dari iman. Dan seharusnya mencintai negara itu kan tidak berhenti pada mencintai Bhinneka Tunggal Ika-nya, tidak berhenti pada mencintai merah putihnya, namun harus diwujudkan. Mencintai negara berarti juga sanggup menerima segala kekayaan dan perbedaan yang ada di dalam negara Indonesia itu. Kekayaan Indonesia ini kan banyak sekali, salah satunya itu keberagaman agama. Ya kita harus menerima keberagaman agama tersebut. Menerima keberagaman agama tidak berarti kita harus memeluk agama tersebut. Misalnya ya, saya ini menerima orang Kristen yang meyakini Trinitas maupun orang Kristen yang Unitarian. Namun penerimaan saya terhadap orang Kristen tidak berarti lantas saya ini menjadi orang Kristen. Tidak seperti itu. Lalu yang ketiga adalah masyarakat. Di mana peran masyarakat dalam mendiskriminasi jemaah Ahmadiyah? Masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi dengan paham anti Ahmadinya,
Itulah yang berbahaya. Mereka tidak hanya bertolak belakang secara kerangka teologis, namun mereka sudah sampai berani beraksi menolak jemaah Ahmadiyah, menolak pembangunan masjidnya, membakar masjidnya, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Itu loh yang repot. Bukankah membunuh manusia, satu manusia yang tidak berdosa itu sama dengan membunuh seluruh manusia? Itu ada kan di salah satu ayat di Al-Quran. Dan itu juga menjadi kalimat di halaman pembuka dokumen persaudaraan insani yang ditandatangani oleh Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus. Jadi ketiga elemen tersebut menurut saya itu berperan loh, baik besar maupun kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah. Sudah berapa kali jemaat Ahmadiyah itu diintimidasi, didiskriminasi. Mari kita buka hasil risetnya Wahid Foundation, Setara Institute, bahkan catatan dari Komnas HAM. Banyak sekali teman-teman. Dalam kurun waktu 2008 sampai 2016 saja, sudah ratusan diskriminasi terjadi terhadap jemaat Ahmadiyah. Lalu tahun 2019 sampai 2021 ini sudah berapa puluh kali jemaat Ahmadiyah didiskriminasi. Ini baru jemaat Ahmadiyah, belum diskriminasi terhadap umat-umat beragama yang paham agamanya berbeda dengan kelompok agama arus utama, seperti itu. Lalu, boleh nggak sih kita tuh berbeda paham, berbeda teologi dengan teman-teman Ahmadiyah? Ya sangat boleh gitu loh. Kita tidak harus menjadi sama. Kita tidak harus mengikuti apa yang paling banyak di Indonesia. Misalnya di Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kalau teman-teman ingin menganut agama Konghucu ya tidak apa-apa. Teman-teman ingin menjadi penghayat kepercayaan itu tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menolak kerangka teologi mereka, kita menolak dogma mereka, lantas kita melawan mereka, kita menghakimi mereka, kita mendiskriminasi mereka, kita mencoba menghilangkan paham mereka dengan berbagai cara. Biarkan paham mereka itu berkembang. Sebagaimana paham kita yang kebetulan ini sama dengan paham kelompok agama arus utama, sehingga aman-aman saja mau mendirikan musola. Boleh bahkan di rumah mau dibangun di musola tanpa IMB juga boleh-boleh saja. Coba kita lihat berapa jumlah musola atau langgar atau apa yang biasanya di depan rumah itu. Kalau di daerah saya sini ada orang-orang yang memiliki lahan luas kemudian membangun, entah itu disebutnya langgar atau musola, rumah ibadah kecil untuk sholat. Dan mereka nggak punya IMB loh untuk mendirikan itu. IMB mereka ya IMB mendirikan rumah tinggal itu. Bukan IMB yang mendirikan rumah ibadahnya. Namun apa pernah menjadi masalah? Tidak pernah sama sekali. Saya belum pernah hal tersebut menjadi masalah. Karena yang mendirikan adalah kelompok Islam arus utama. Sehingga tidak pernah dipermasalahkan. Bagaimana kalau hal tersebut yang mendirikan adalah teman-teman Ahmadiyah atau mungkin teman-teman Syiah atau barangkali teman-teman dari seksi Yehova? Akan menjadi masalah yang besar. Seperti itu teman-teman. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir adanya diskriminasi? Khususnya dalam hal ini adalah terhadap teman-teman jemaah Ahmadiyah. Ya kita harus menerima mereka. Sebagaimana tadi saya katakan, menerima mereka itu tidak berarti lantas kita ini beriman terhadap apa yang diimani oleh teman-teman Ahmadiyah. Ya kita terima saja, oh ya Ahmadiyah itu keyakinannya seperti ini. Gitu. Mau Ahmadiyah itu mengklaim dirinya Islam lah inilah. Itu ya urusan mereka. Toh kita juga mengklaim diri kita ini Islam, mengklaim diri kita Kristen, Konghucu dan sebagainya juga sah-sah saja kan. Kenapa mereka tidak boleh? Mereka tidak menimbulkan kerusakan loh. Justru jemaat Ahmadiyah ini menjadi salah satu penyumbang pendonor kornea mata kalau tidak salah itu yang paling banyak. Nanti teman-teman bisa cek di internet itu. Betapa mulianya ya jemaat Ahmadiyah ini diam-diam mereka tuh menjadi pendonor terbesar loh terkait mata. Masa hanya karena perbedaan dogma lantas kita seperti itu, kita memusuhi mereka. Mereka tidak pernah memusuhi kita. Ketika kita memusuhi mereka, kita mendiskriminasi mereka, apa kita tidak malu dengan slogannya Ahmadiyah? Love for all dan hatred for none. Apa kita tidak malu dengan slogan-slogan itu? Kita yang selalu menggaungkan Bhinneka Tunggal Ika, kita selalu berlindung di balik Pancasila, namun nyatanya masih saja melakukan diskriminasi terhadap sesama warga negara Indonesia yang berbeda dogma, berbeda teologi.
menurut saya Ahmadiyah itu ya masih boleh, ini pendapat saya pribadi ya, dikatakan Islam. Dia sholat kok, dia mengaji. Saya pernah tinggal di satu desa, satu komplek gitu yang isinya adalah jemaat Ahmadiyah semua. Kalau tidak salah nama daerahnya itu di Manislor, itu di Jawa Barat. Saya pernah tinggal di sana bersama dulu teman-teman NSD. Dan mereka juga baik-baik semua, tidak menjadi masalah gitu. Terlepas teman-teman mengatakan, oh mereka tuh baik karena ini, terserah teman-teman. Namun yang saya rasakan mereka tuh baik. Kayak gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, ayolah kita lebih dewasa lagi dalam beragama. Saya pun juga masih terus belajar, saya belum sempurna, saya masih banyak kekurangan. Saya juga kerap kali merasa aneh juga dengan beberapa hal yang berbeda dari saya. Namun kita harus belajar. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang wajar. Perbedaan itu adalah DNA-nya bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menolak hal tersebut. Sekalipun itu Ahmadiyah, Syiah, atau apapun, selama mereka tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan keonaran, itu harus kita lindungi hak-haknya. Bahkan teman-teman FPI sekalipun, dalam hal ibadah, saya tidak pernah mengganggu mereka. Yang saya kritisi dari teman-teman FPI dan HTI itu bukan soal peribadatan mereka, bukan soal masjid yang mereka bangun. Namun lebih kepada bagaimana kadang-kadang tindakan mereka itu terhadap yang lain itu saya rasa tidak memberi ketenangan. Jadi teman-teman, ayo kita belajar untuk saling menerima keberagaman.